Podcast Hermina kali ini mengangkat tema tentang tumor payudara dengan judul Heboh, artis idap tumor payudara, yuk berani deteksi dini. Mengingat banyak pemberitaan yang akhir-akhir ini viral di beberapa sosial media tentang salah satu artis ternama di Indonesia yang mengidap tumor payudara. Kali ini saya bersama dengan Dr. Chandra Aquino Tambunan, spesialis bedah, FINAJ, FIGS, JME, ya, merupakan dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak Rizka? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Alhamdulillah sehat. Nah dokter, tema kali ini tahu ya dok, tumor payudara ya dokter ya. Okay. Nah dokter mungkin bisa sekilas menceritakan nih dok, biodata dokter. Nah dokter dulu pendidikannya dari kedokteran mana sih? Wah baik. Ya Kak Rizka, saya dulu menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Kemudian setelah selesai saya bertugas di Puskesmas di Kota Pekalongan. Kemudian dilanjut pendidikan dokter spesialis karena waktu itu dapat pendidikan beasiswa dari Kementerian Kesehatan. Luar biasa ya. Kembali ke Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, spesialis bedah. Kemudian selesai tahun 2018 saya kembali ke Kota Pekalongan. Masya Allah, luar biasa ya dok ya. Nah setahu saya nih dokter praktek di Rumah Sakit Hermina Pekalongan ya dok ya. Iya. Kenapa dok praktek di situ dok? Ini kayaknya di luar dari skenario nih. Gak apa-apa, mungkin sahabat Hermina pengen tahu dong. Iya, kenapa dok? Oke, saya kira langsung tanya tentang tumor nih. Saya paksa dulu deh untuk jawab nih. Baik, jadi kenapa saya bergabung di Hermina? Yang pertama karena saya ketemu dengan Kak Rizka dan Mbak Yulia. Serius dok? Iya dok. Masya Allah. Iya, waktu itu Kak Rizka dengan Mbak Yulia nanya, dok mau bergabung nggak dengan Hermina ya? Kemudian saya melihat dulu profil Rumah Sakit Hermina tentunya. Bagaimana dalam melayani masyarakat ya, bidang kesehatan, kemudian bagaimana mengayomi dokter-dokternya gitu. Kemudian setelah saya lihat, saya pelajari profilnya, jadi saya ingin bergabung dengan Rumah Sakit Hermina. Semoga sukses selalu ya dok ya. Amin. Nah dokter nih, pernah dengar nggak berita-berita tentang salah satu artis Indonesia nih yang mengidap tumor? Nah ini kita kan mengangkat tentang tumor payudara ini ya dok, dan saya pernah baca juga di salah satu media, Halo Media ini dok sumbernya ya, bahwa tumor kanker payudara ya lebih tepatnya menduduki peringkat pertama ya yang menyebabkan kematian, yaitu sekitar jumlahnya 18,6 dari 100.000 ya dok ya, dari seluruh kanker yang ada di Indonesia. Iya, gimana nih dok? Ya, jadi itu artis yang di media sosial yang curhat itu ya kan, Kak Rizka kaget ya. tuh kan, tahu-tahu Betul. shock gitu kan, Iya, udah betul. kena tumor gitu kan. Saya juga tahu perasaan sebagai wanita sih kalau kena tumor rasanya gimana kan, gitu sedih banget pasti. Iya. Jadi yang pertama kita prihatin ya Kak Rizka ya, semoga diberikan kesembuhan kepada artis kita tersebut ya. Ya, jadi betul tadi Kak Rizka bilang data kita beberapa tahun ini memang mengatakan bahwa kanker payudara itu menempati posisi pertama ya, jumlahnya, kemudian diikuti dengan kanker serviks dan lain-lainnya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Apalagi ditemukannya itu seringnya pada stadium lanjut. Itu pada stadium lanjut itu sering ditemukan. Tidak usah data dari situ. Saya di rumah sakit sendiri aja itu sudah sering ketemu pasien itu stadiumnya sudah lanjut. Saya sering bertanya kenapa kok sudah sampai separah ini baru datang kenapa, dok? Gitu. Jadi pasien mengatakan bahwa karena nggak nyeri awalnya. Gak ada rasa sama sekali ya. Ada rasa sama sekali. Jadi mungkin jadi tidak perhatian ada benjolan tapi tidak nyeri, jadi tidak perhatian. Nah, kemudian ternyata belum tahu juga bagaimana cara mendeteksi dini dari kanker payudara atau tumor payudara. Kayak screening gitu ya. Nah dok, tadi kan ada tumor ada kanker nih. Bedanya apa sih dok? Tumor dan kanker itu? Nah ini kadang suka hampir mirip sama gitu ya Kak Rizka ya. Jadi tumor itu adalah pertumbuhan sel jaringan dari tubuh itu di luar dari normal. Jadi dia tumbuh terus menerus. Seharusnya sel yang ada di tubuh kita ini ada yang tumbuh, ada yang mati, kemudian diganti lagi yang baru dan seterusnya. Nah, kalau sel ini sudah berubah menjadi dia terus tumbuh, berarti itu ada kelainan.
Ya, kita sebutnya dengan tumor atau neoplasma. Ya. Nah, tumor ini ada 2, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itulah yang kita sebut dengan kanker. Oh, kanker. Jadi yang tumor jinak itu tumor gitu ya, Dok? Tumor ganas itu kanker. Bisa sembuh nggak, Dok? Kira-kira gimana nih? Jadi kalau dibilang sembuh, kalau penderita tumor jinak itu dia bisa kita katakan sembuh. Jadi tumornya setelah diangkat kita angkat, gitu ya. ya, kemudian selesai pengobatan bisa dikatakan sembuh. Tapi kalau tumor ganas itu yang disebut sembuh itu adalah terkontrol. Karena kita harus mengevaluasi setiap 5 tahun sekali. Jadi 5 tahun kita evaluasi adakah kekambuhan, ya, kemudian adakah muncul anak sebarnya, dia menyebar enggak sel-sel kanker itu. Nanti 5 tahun evaluasi lagi, 5 tahun evaluasi. Nah, 5 tahun ini kalau pengobatannya tuntas, ya, kemudian bisa tertangani dengan baik, terkontrol, maka dia angka kekambuhannya semakin kecil, gitu. Tapi kalau dia itu apalagi kalau tahunya stadium rutin awal, harus rutin ya. Dan stadium awal sudah dilakukan. Kalau stadium lanjut itu makanya angka yang 5 tahun tadi itu semakin mengecil, angka harapan hidup 5 tahun ke depannya itu. Dok, ya. Dan saya juga baca juga terkait tadi screening tadi ya, Dok, ya, deteksi dini tadi ya. Kan di Indonesia termasuk negara berkembang ini kan mortalitas kematian tinggi karena terlambat tahu bahwa ini udah tahu tuh udah ganas gitu kan. Baik, jadi bisa melakukan ada 2, Kak Rizka, ya. Jadi ada sadari, ada sadanis. Sadari sadanis ya. Apa itu, Dok? Apa itu ya? Bukan nama orang loh ya. Jadi sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah, pemeriksaan payudara sendiri. Yes. Di rumah bisa ya? Bisa. Tanpa tenaga medis ya? Iya, betul. Karena dilakukan oleh wanita sendiri. Wanita sendiri ya. Ada masa-masanya nggak? Ada. Jadi sadari itu dilakukan mulai usia 20. Tapi kalau sekarang kurang dari 20 boleh. Ya, kurang dari 20 tahun. Harus sudah menstruasi atau sebelum boleh? Sebelum boleh. Ya, saat itu tidak ada batasan kapan harusnya boleh. Enggak apa-apa kalau mau melakukan anytime pemeriksaan. Ya, kapan aja ya. Karena saya sekarang mendapatkan pasien juga muda-muda sekarang sudah ada tumor payudara. Ya, jadi lakukan saja pemeriksaan sadari sendiri. Kemudian di hari ke-7 atau ke-10 setelah hari pertama haid. Hari ke-7 atau 10 pertama haid. Ya, intinya adalah jangan pada saat haid. Haid malah nggak boleh. Iya, karena pada saat haid itu kan nyeri biasanya payudara. Nyeri betul. Kan karena pengaruh hormonnya nyeri, sehingga jangan melakukan pemeriksaan pada saat itu, nanti tidak nyaman. Jadi itu haid pada saat haid nyeri itu normal ya? Iya, normal. Berarti bukan penyakit ya, itu normal ya. Oke, gitu. baik. Jadi hari ke-7 atau ke-10 setelah hari pertama haid itu selesai, baru lakukan pemeriksaan. Ya. Baik. Pemeriksaan bagaimana? Tentunya nanti bisa sesi lain kita nanti tunjukkan bagaimana cara pemeriksaannya. Intinya adalah lakukan pemeriksaan payudara mulai dari bentuknya, ya, warnanya, permukaan kulitnya, kemudian kita raba adakah benjolannya. Nah, apabila ragu atau memang ada benjolan di situ, lakukan sadanis. Sadanis apa itu sadanis? Sadanis itu adalah pemeriksaan payudara klinis. Klinis, berarti ini tenaga medis dong? Yes. Berarti harus ke dokter atau ke tenaga kesehatan lainnya. kesehatan ya? Ya, yang berkompeten dan bisa diajak diskusi. Baik. Karena kan biasanya pada wanita atau pasien-pasien seperti itu banyak yang ingin diketahui, gitu. Jadi pilihlah tenaga kesehatan yang mau berbagi keluhan pasien tersebut. Baik, gitu. Itu berarti kalau ke sadanis berarti nanti bisa ada penunjang ya, kayak pemeriksaan selanjutnya kayak ultrasonografi atau apa gitu, Dok? Oke. Kayak mamografi atau apa itu ya istilahnya ya? Baik. Jadi setelah diskusi, setelah lakukan pemeriksaan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka bisa dilakukan pemeriksaan tambahan penunjang yaitu ultrasonografi payudara atau mamografi. Nah, ini kami menganjurkan kalau untuk memang yang lebih sensitif untuk mendeteksi adanya kelainan, ya, lesi atau massa di payudara tersebut adalah mamografi. Cuman dengan kenyamanan pasien tuh biasanya mamografi lebih lebih nyaman untuk usia di atas 40 tahun ya. Untuk ultrasonografi kurang dari 40 tahun itu masih nyaman. Baik, ya. baik.
Nah dok, satu lagi nih pertanyaannya. Kalau misalnya diketahui bahwa di situ ada terdeteksi tumor atau kanker, nah itu gimana sih cara taunya bahwa itu kanker ganas atau hanya tumor biasa gitu? Oke. Jadi pemeriksaan itu selalu dari hasil anamnesis, kita berdiskusi dari pasien dengan dokter, kemudian pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya, kemudian jika diperlukan pemeriksaan penunjang tadi. Nah, setelah itu didapatkan, maka ditegakkan diagnosis sementara. Nah, diagnosis sementara ini, ini saya mencurigai tumor, ya, tumor nih. Tumor ini antara jinak atau ganas. Kalau dari ciri-cirinya, dari pemeriksaannya itu tumor jinak, katakanlah begitu. Tetapi ini tidak bisa langsung kita bilang ini tumor jinak. Nggak bisa ngejudge gitu ya? Nggak bisa. Ini tumor ganas Kak Ariska atau kanker Kak Ariska, nggak bisa. Karena yang memastikan jinak atau ganas tersebut adalah hasil pemeriksaan laboratorium jaringan atau histopatologi. Berarti ada di laboratorium gitu ya ketahuannya ya? Berarti tumor tadi itu harus diambil, ya kan Kak Rizka? Harus diambil, baik itu hanya sebagian atau keseluruhan tumor, tergantung besarnya ya. Itu diambil, diperiksakan ke laboratorium, kemudian oleh ahli patolog dilihat dengan mikroskop, dilihat ternyata ini selnya ganas. Maka itu tegak menjadi kanker. Nanti di situ kanker ada macam-macamnya tuh. Nah, itu nanti dokter yang akan menilai lanjutannya. Iya. Tentunya pasti ke dokter bedah yang tahu ya maksudnya untuk berarti ada dilakukan kayak operasi gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi operasinya itu tinggal tergantung tadi besarnya seperti apa, besarnya berapa senti, bentukannya seperti apa, ya kan? Nah, itu nanti tinggal diambil, mau diambil keseluruhan atau sebagian saja. Nah, itu nanti yang memutuskan dokternya. Kemudian yang pasti itu harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium jaringan, karena itu gold standarnya untuk diagnosis pasti tumor jinak, tumor ganas atau kanker. Baik. Yang terakhir nih dok. Ya. Bisa dok kasih tips untuk wanita-wanita Indonesia ya pada khususnya dan pada umumnya di dunia ya, gimana biar kita itu bisa deteksi dini, biar tahu-tahu pencegahan kanker atau tumor pada diri kita. Bisa kasih tips dok untuk semua wanita ini ya? Iya, baik Kak Rizka. Iya. Baik sahabat Hermina dimanapun berada, jadi tadi Kak Rizka minta bagaimana tips agar dapat mencegah terjadinya kanker payudara. Yang pertama adalah kita harus berani melakukan deteksi dini kanker payudara. Ya, karena dengan kita deteksi dini, maka kita dapat mencegah terjadinya perjalanan kanker yang lebih lanjut. Ya, bagaimana cara deteksi dini? Yang pertama adalah lakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri, bisa dilakukan di rumah, ya, dengan pemeriksaan melihat kedua payudaranya, kemudian melihat adanya perubahan di sana, kemudian meraba apakah ada benjolan di sana. Apabila ada benjolan kemudian atau ragu ini benjolan atau bukan, lakukan yang kedua adalah sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Silakan konsultasikan ke dokter yang Anda percaya dan yang bisa diajak komunikasi dengan baik untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Mudah-mudahan sahabat wanita dimanapun berada terhindar dari kanker payudara. Amin ya rabbal alamin. Dokter, terima kasih sekali untuk kali ini, podcast kali ini menarik sekali dan tentunya pasti sangat bermanfaat untuk semua sahabat Hermina ya yang melihat tayangan video ini ya tentunya ya dok. Baik, saya izin ya dok ya bagi sahabat Hermina ya, terima kasih. Sahabat Hermina, bagi Anda yang ingin melakukan pemeriksaan bisa appointment langsung dengan dokter kami ya. Sekarang ada 3 tahap, yaitu bisa melalui mobile aplikasi Halo Hermina, bisa Anda download di Play Store ya. Kemudian yang kedua bisa melalui website Hermina di www.herminahospital.com. Yang ketiga melalui operator di 15488. Baik, terima kasih untuk kali ini dok. Terima kasih sekali lagi ya dok ya. Sehat selalu ya. Sahabat Hermina, saya mohon pamit ya. Kak Rizka mohon pamit dan kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam sehat, tenang di Hermina lebih dekat. Sampai jumpa.